Baik, kembali lagi teman-teman bersama saya Meto-chan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang suka duka hidup di Jepang dan suka dukanya kerja di Jepang ya. Nah, sebenarnya ini apa aja yang saya rasakan dan beberapa review sih dari teman-teman yang saya cari dan saya riset gitu ya. Nah, dan sebenarnya itu banyak yang nggak saya cantumkan, tapi nanti di tiap sesi ini saya akan memberikan sekitar 5-6 poin yang sudah saya rangkum ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya lebih sih dan banyak banget. Tapi ya nggak mungkin juga kan kalau saya ceritakan semua gitu ya. Karena durasi videonya juga pasti bakalan panjang banget. Nah, kali ini tidak usah berlama-lama lagi dan tetap tonton sampai habis ya. Sampai video ini berakhir, oke? Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang sukanya hidup di Jepang. Nah, buat kalian nih teman-teman yang orang pendiam kali ya, lebih ke introvert. Nah, tapi ya nggak introvert banget juga, banyak ya memang orang yang anak-anak rumahan ataupun orang yang jarang keluar. Nah, buat kalian nih, buat teman-teman yang anak rumahan ini ya, yang bukan antisosial juga, tapi kurang ya, itu sangat cocok ya karena di Jepang itu bisa dibilang sangat sunyi, sepi, bahkan gak ada tetangga yang saling sapa kayak di negara kita tercinta gitu ya. Jadi benar-benar tenang gitu. Jadi ketika kita butuh me time, butuh waktu sendiri gitu, butuh waktu istirahat, itu sangat cocok. Gak ada kebisingan gitu, karena memang kebanyakan orang Jepang itu kan adalah pekerja kantoran yang kerjanya suka lembur gitu ya. Memang dari karakter orang Jepang itu kan orang yang gila kerja gitu ya. Jadi mereka kerja sampai lembur malam gitu. Jadi mereka pulang ya udah buat istirahat gitu. Kalaupun mereka hari libur juga kebanyakan mereka buat me time, buat sama keluarga, atau benar-benar buat istirahat, buat nyiapin hari esoknya gitu. Nah, terus yang kedua itu banyak nggak ada ini namanya warung-warung kecil seperti halnya di negara kita gitu, di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan misal kita mau beli rokok, beli jajan, beli apalah gitu ya, kita yaudah tinggal ke warung sebentar gitu. Beda halnya di sini. Di sini itu bisa dibilang nggak ada. Memang ada sih satu dua itu, tapi ya paling para lansia-lansia yang memang menghabiskan waktu mereka di usia lanjut mereka itu buat ya sekedar mengisi waktu luang gitulah, bukan yang benar-benar buat buat hidup gitu ya. Nah, kebanyakan orang Jepang itu mereka menggantungkan mereka sendiri itu kepada konbini atau seperti halnya supermarket. Kalau di Indonesia ya Alfamart, Indomart, lalu Transmart gitu ya. Nah, akan tetapi di sini itu enaknya di konbini itu udah banyak kayak misal sayur gitu. Dan karena memang orang Jepang itu kan pada sibuk gitu ya, pada gila kerja, makanya kadang mereka nggak sempat buat masak. Maka dari itu di konbini pun ataupun di supermarket itu sudah banyak disediakan kayak makan-makan siap saji gitu. Pokoknya banyak deh gitu ya. Terus yang ketiga itu pemerintahnya yang suportif. Nah, jangan dibandingin ya. Pokoknya kalau di sini itu kayak mulai dari sampah, terus misal kita ada sesuatu hal, misal kita telepon polisi ataupun karena kita merasa nggak aman gitu, mereka langsung cepat tanggap gitu. Jadi nggak ada nanti dulu ataupun ini nggak begitu penting gitu, nggak ada. Jadi ketika mereka menerima laporan, mereka langsung
cepat tanggap gitu. Nah, untuk yang keempat itu negaranya yang bersih ya. Bahkan sampah mereka pun pilah gitu ya. Ketika kita mau membuang sampah gitu. Jadi kita harus memisahkan mana sampah plastik, sampah bakar ya, ataupun moerogomi ataupun organik dan organiknya gitu. Terus bahkan di sini ya, kayak misal sampah botol, sampah kaleng gitu. Terus botol botol kaca. Nah, itu juga beda-beda, teman-teman, untuk pembuangannya gitu. Bahkan ada jadwalnya masing-masing. Dan satu lagi, ada plastik ataupun kantongnya tersendiri gitu. Memang di setiap daerah itu kayak kantongnya itu kan beda-beda warnanya ya. Kalau di tempat aku sendiri itu untuk yang sampah bakarnya itu ada pakai warna merah. Dan untuk sampah plastik itu warna biru. Jadi memang benar-benar dipisah gitu. Bahkan untuk jadwalnya pun beda-beda gitu. Tapi untuk yang sampah bakar karena memang sampah rumah tangga ya, sampah harian gitu, itu di hari Selasa sama hari Jumat ya. Terus untuk yang kelima itu, nah untuk yang kelima ini cocok sih buat kalian yang suka dengan traveling ya, karena di sini itu kan negaranya bagus ya, terutama bersih, terus udaranya masih asri gitu, nggak terlalu banyak polusi, sama pemandangan di sini juga banyak gitu. Bahkan bisa dibilang hampir misal kita jalan gitu ya, di sepanjang jalan itu ada banyak kayak spot-spot buat foto, buat ya mengabadikan diri lah, mengabadikan foto gitu ya. Maaf kalau salah kata. Pokoknya ketika kita liburan gitu, banyak tempat-tempat wisata yang bahkan nggak kita temui di Indonesia, seperti halnya misal kita pengen lihat salju gitu. Salju memang musimnya kali ya. Ya pokoknya sukalah gitu. Banyak tempat-tempat traveling yang bisa kita kunjungi ketika liburan gitu. Dan asyiknya juga itu kita itu ada namanya kayak liburan musim dingin, terus nanti musim semi ya ataupun golden week ya, terus liburan musim panas. Sebenarnya yang musim dingin itu barengan juga sama ini ya, liburan akhir musim menurut aku ya, soalnya kan di akhir Desember ya mulai, terus nanti sampai di awal sekitar tanggal 45 gitu liburnya gitu. Jadi ya bisa dibilang ini liburan musim dingin dan atau liburan akhir tahun. Terus oh iya, untuk dukanya hidup di Jepang. Bentar ya. Untuk dukanya hidup di Jepang yaitu, nah, seperti apa yang tadi sudah saya katakan ya, ataupun sudah saya sampaikan tadi, kalau orang Jepang itu banyak orang ataupun banyak penduduknya itu yang suka kerja lembur gitu ya. Jadi mereka itu pulang ya udah pulang gitu, nggak ada kita saling sapa sama tetangga gitu. Jadi benar-benar pulang mereka langsung bersih diri, bersih ataupun kalau yang masak mereka langsung masak, makan langsung istirahat gitu. Jadi nggak banyak kayak misal di tempat kita begadang sama tetangga gitu kan. Ya buat kalian yang suka begadang ataupun suka yang berbaur gitu ya, memang kayak kurang pas sih ya, tapi ya nggak ada salahnya gitu. Tapi buat kalian yang introvert ataupun anak yang rumahan, ini cocok banget dah gitu. Terus yang kedua itu, nah seperti apa yang tadi juga saya katakan, di sini itu nggak ada warung-warung kecil seperti di Indonesia gitu. Jadi kayak misal kita mau kerokok ya, misal kita mau beli rokok ya kan buat cowok gitu, itu ya mau nggak mau kita harus nyari konbini atau supermarket kecil seperti Alfamart, Indomart atau sejenisnya kalau di Indonesia ya. Nah, untuk yang ketiga itu tidak ada penjual keliling. Nah, buat kalian nih yang suka tiba-tiba lapar ataupun suka jajan gitu ya,
Misal di depan rumah tiba-tiba ada ding 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 ding, mang bakso mang gitu. Ya, ataupun enggak cilok gitu. Nah di sini tuh nggak ada, teman-teman. Jadi ya benar-benar kalau misal kita lapar ya mau nggak mau kita harus apa ya, harus masak sendiri atau bentar teman. Kalau misal kita apa, jam-jam kritis gitu ya, misal kita lagi begadang terus tiba-tiba kita lapar ya mau nggak mau kita masak atau nyari apa kayak 7-Eleven gitu ya, kalau di Indonesia ada Lawson gitu. Biasanya itu 24 jam ya, mau nggak mau kita harus nyari itu. Dan satu lagi, nggak ada ojol ya, nggak ada namanya Grab aja lah gitu, Shopee Food gitu ya. Nggak ada Grab Food gitu, nggak ada di sini. Oke, terus yang keempat ini, nah buat teman-teman nih yang sampah ya, seperti yang tadi saya bilang itu kan, kalau di sini kan harus dipilah-pilah gitu ya, untuk pilah sampah yang anorganik, plastik, botol kaca, kaleng dan lain-lainnya gitu ya. Nah di sini buat teman-teman yang nggak begitu suka dengan keribetan hanya untuk membuang sampah gitu, menurut kita kan pasti alah cuman buang sampah gitu. Nah di sini itu nggak bisa dan nggak ada kata malas buat itu ya, karena di sini akan apa ya, menurut kita pasti bakal sangat mendokosa atau menyebalkan. Karena apa, kita mau membuang sampah aja alah masa iya harus dipilih-pilih sih gitu. Plastik ya udahlah kan sama-sama juga bisa dibakar gitu, sedangkan di sini namanya plastik itu bisa didaur ulang. Nah sebenarnya ini bagus sih ya, nah, namanya apa ya, sama plastik itu kan lama ya terurainya gitu. Nah lebih bagusnya kan kalau misal kita bisa didaur ulang gitu, bisa jadi produk-produk lain ataupun yang menjadi apa ya, pokoknya barang-barang berguna lainnya gitulah. Karena memang plastik itu sudah seharusnya kita menerapkan namanya mendaur ulang sampah gitu ya, kayak reuse gitu, recycle di Indonesia gitu ya, KR. Terus oh iya, dan mendokosenya lagi ataupun yang sangat menyebalkan di sini itu, di sini kayak membuang sampahnya itu kayak ada batas maksimalnya gitu. Bukan karena jumlah apa ya, jumlah sampahnya enggak, akan tetapi ketika kita membeli kantong sampah itu ya, kita itu harus mengeluarkan tiket, dan tiket itu hanya dikeluarkan oleh pemerintah setempat ya, itu 1 tahun sekali gitu. Jadi ketika kita kehabisan tiket ya mau nggak mau kita harus menyimpan itu, dan ya mau nggak mau kita harus berhemat lah untuk sampahnya gitu. Kita harus memanajemen hal-hal yang membuat sampah gitu ya. Pokoknya tiket itu 1 tahun, kalau saya ya itu cuman dapat 6 kalau nggak salah ya, 6 tiket aja buat 1 tahun. Jadi kalau 6 berarti kan 1 bulan cuma 2 tiket. Nah sedangkan kalau di sini, ini daerah saya dulu ya, kalau nggak tahu kalau untuk yang daerah lain saya belum meriset juga, itu buat satu pak kantong sampah itu, kalau yang besar itu satu pak itu 1 tiket gitu, dan satu pak biasanya itu cuma isi 10 gitu. Bayangin 2 bulan 10 kantong, kira-kira ya gitulah pokoknya ya, paling diakalin ya. Kalau saya itu beli yang kecil, jadi kalau yang kecil itu 1 tiket dapat 2 pak. Jadi memang ukurannya agak kecil sih ya, akan tetapi dari jumlahnya dan juga kalau misal terlalu lama menyimpan sampah kan yang udaranya gitu kan kurang enak ya, kurang seger gitu. Jadi saya akalin buat ngambil yang kantong kecil, dapat 2 pak 1 tiket, jadi 20 kantong gitu. Terus nah ini nih yang sebenarnya jadi tantangan buat kita sendiri ya, untuk yang kelima ini. Itu biaya hidup di Jepang itu yang relatif tinggi.
tidak ada transportasi umum seperti halnya ojol, karena memang transportasi umum di sini itu hanya menggunakan bus ya kan, terus taksi sama kereta gitu. Memang bisa dibilang kereta itu merata sih ya kalau di sini, dan jadi menjadi transportasi alternatif sih. Bahkan kalau saya lihat ya, bus sama kereta itu lebih banyak orang-orang sini menggunakan kereta daripada busnya sendiri gitu. Terus lanjut untuk yang sukanya kerja di Jepang nih. Sistem dan kerja yang pasti. Ya, benar. Di sini untuk yang pertama itu sistem dan kerjanya itu bisa dibilang pasti ya, ataupun teratur, terus ya gitulah. Jadi kayak misal kita kerja itu udah dipastikan jam pulang perginya gitu, seperti di pabrik ya kalau di Indonesia gitu ya. Jadi misal sistem kerjanya itu, misal kamu kerja A gitu, ya udah kamu fokus aja di situ gitu. Jadi nggak ada tuh misal kita kayak incas ataupun ngebantu yang lain. Misal kamu ngerjain jadi admin nih gitu, nah ternyata kamu disuruh ngerjain kerjaan sekretaris gitu kan, namanya double job ya. Ya seperti halnya yang dulu saya pernah rasakan ketika kerja di salah satu perusahaan sawit di Indonesia ya. Kebetulan waktu itu saya kerja di kantoran, dan waktu itu saya itu kerja pertamanya jadi admin, habis itu naik jadi leader kantor tersebut. Tapi minusnya, di situ itu saya harus menghandle semuanya gitu. Jadi ya bisa dibilang kerjaan 1 bulan harus saya selesaikan dalam waktu hanya 2 malam. Double job, bisa dibilang ya lebih dari double job lah, triple atau jadi lebih enak lah. Jadi kita bisa fokus sama kerjaan kita sendiri gitu ya kalau di sini. Terus 2, nah ini yang ditunggu-tunggu ya, gaji. Soal gaji. Nah, soal gaji sebenarnya sama halnya seperti Indonesia juga, beda daerah, beda perusahaan, beda juga gitu ya. Akan tetapi setidaknya kan ya dari nilai kurs sama yen ke Jepangnya itu kan masih lumayan gitu ya. Ya meskipun cuma 100 sekian, tapi ya masya alhamdulillah buat kehidupan sehari-hari, buat ngebantu keluarga ataupun orang tua, sama buat nabung itu masih alhamdulillah masih cukup gitu. Tapi kalau buat kalian yang suka foya-foya, buat ya kebanyakan fashion gitu ya, ataupun ngikutin tren gitu ya, ya bisa dibilang ya cukup-cukup aja sih kalau buat hidup sendiri. Tapi kalau misal ada tanggungan di rumah ya pintar-pintar kalian aja buat manajemen keuangan kalian gitu. Dan enaknya di sini itu sebenarnya ya, itu ada namanya bonus. Jadi hampir di setiap kaisa itu pasti ada bonusnya gitu. Tapi kembali lagi, beda kaisa ataupun beda perusahaan, beda juga bonus yang mereka keluarkan gitu ya. Misal ada yang dan setiap tahun itu ada 2 kali biasanya ya, di bulan Juni sama bulan Desember ataupun akhir tahun. Nah, kasih contoh aja, kalau misal di perusahaan A gitu kan, mereka mengeluarkan tiap bonusnya itu ada yang 1 kali gaji gitu, ada juga yang cuman setengah gaji gitu. Pokoknya macam-macam lah, tapi ya alhamdulillah juga ya, kayak kita dapat uang cuma-cuma gitu. Itulah. Untuk yang ketiga, kerja di Jepang itu hampir setiap 2 jam gitu kita ada waktu break time gitu. Biasanya kalau di tempat saya gitu ya, itu di jam kan masuk itu saya jam 8:30 gitu. Nah, nanti jam 10 tepat ya, jam 10 tepat itu ada kita break time, itu namanya QK. Itu 10 menit. Ya, 10 menit. Habis itu kita kerja lagi, nanti jam 12 kita
istirahat sekitar, sebenarnya sih harusnya 1 jam ya, tapi karena kita sudah dipotong 10 menit di awal tadi, jadi kita hanya istirahat selama 50 menit gitu. Terus nanti lanjut lagi di jam 3 tepat, itu juga 10 menit. Nah, bagusnya lagi, misal kita ada jadwal lembur gitu kan. Nah, lemburnya itu nanti ketika kita selesai jam kerja normalnya, ya kan. Itu nanti ketika kita mau lanjut lembur itu ada juga istirahat 10 menit gitu. Jadi sebelum kita lanjut buat lembur gitu, kita istirahat dulu 10 menit. Terus untuk yang keempat, jadi waktu kerja ya buat kerja, sama buat waktu istirahat ya istirahat gitu. Jadi nggak ada misal kita, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi banyak orang Jepang itu kayak, aku pernah soalnya, ini pengalaman saya sendiri aja, ketika saya masih kerja gitu, waktu istirahat disuruh meto kyuke gitu. Jadi disuruh istirahat, waktunya istirahat, waktunya kerja gitu. Jadi kayak benar-benar profesional kerja gitu. Terus untuk yang kelima, nah kan kalian tahu sendiri ya, kalau Jepang itu merupakan salah satu negara maju di dunia gitu ya. Dan ya bisa, menurut saya itu juga negara yang wow. Karena apa? Karena kan dulu pernah ya, waktu Perang Dunia Kedua itu kan dari Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom. Nah, menurut saya itu kekuatan apa sih yang bisa membuat mereka bangkit sampai bisa semaju ini gitu. Dan dari situ juga kan banyak teknologi yang di Jepang itu benar-benar maju dibandingkan negara-negara Asia lainnya gitu. Meskipun sekarang tahu sendiri ya, Cina mulai menguasai dunia bahkan. Tapi kita bisa berkesempatan buat kerja di salah satu negara maju itu sebuah apresiasi juga buat diri kita sendiri ya. Karena kita bisa mengupgrade skill, bisa menambah pengalaman kerja kita gitu ya. Mulai dari, ya bukan cuma kerja sih sebenarnya, bahasa juga itu. Dan harusnya sih bisa sih kita belajar gitu apa yang di negara maju itu, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bawa pulang ke negara kita nantinya, dan bisa kita kembangkan lagi, biar setidaknya ilmu itu bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar kita gitu. Terus dukanya kerja di Jepang. Nah, ini juga ada sekitar 5 poin ya yang ingin saya sampaikan. Nah, satu, untuk dukanya gitu ya, mental itu harus benar-benar sekuat baja. Dan itu memang benar, kita harus benar-benar kita harus menguatkan mental kita sebelum kita berangkat. Karena memang sebenarnya ya kan, itu tidak sedikit banyak dari para pekerja asing yang kabur karena memang gak kuat dengan tekanan kerja di sini gitu ya. Karena di sini kan ya kerjanya tinggi gitu ya. Jadi ya mau gak mau tekanan itu juga tinggi gitu. Kita harus benar-benar kuat mental. Banyak juga kok dari teman-temanku, ya mulai dari tekanan kerja maupun tekanan dari orang Jepangnya gitu sih. Ada yang nggak paham dengan bahasanya, ada yang memang nggak kuat dengan sistemnya gitu. Untuk yang kedua itu perbedaan bahasa. Nah, nggak sedikit juga orang Jepang yang marah karena karena kita nggak tahu ya apa yang mereka perintahkan ternyata nggak dijalani gitu, atau karena yang mereka maksud itu ternyata kita lain gitu. Misal dia bilang A, ya kita bilang ya bisa gitu, ternyata yang kita lakuin B gitu. Ya udah, mau nggak mau, karena ya kembali lagi ke kendala bahasa gitu. Dan yang ketiga, nggak boleh santai ketika kerja. Nah benar, karena memang orang Jepang itu dikenal dengan yang profesional dalam kerja, gila kerja ya, bahkan bisa dibilang orang-orang sini itu gila kerja. Nah,
ketika kita kerja ya udah kita kerja profesional, kita harus cepat, kita harus mencapai target, dan nggak bisa namanya berleha-leha gitu seperti di Indonesia. Kadang kalau Indonesia belum ada barang atau belum apa, kita bisa nyantai. Tapi kalau di sini kita harus punya inisiatif buat nyari kerjaan sendiri gitu. Kalau misal kok menurut kita kok bingung ini gitu kan, ya udah mau nggak mau kita harus tanya ke leader kita. Nah, terus yang keempat itu diskriminasi ringan. Masih ada di beberapa tempat ya, di Jepang juga, itu yang masih ada orang yang diskriminasi gitu. Jadi kayak orang Jepang sendiri itu seolah-olah menolak dengan pekerja asing. Bahkan sekarang itu ada ya di daerah Tokyo atau mana gitu, itu ada partai yang kurang suka dengan pekerja asing. Ya, dengan pekerja asing, bahkan mereka itu sempat kayak konvoy kah atau apa gitu, pokoknya demo gitu kalau di Indonesia ya, cuman nggak begitu besar. Itu mereka menyuarakan bahwa mereka kurang suka dengan orang asing gitu, bahkan mereka menolak gitu, bisa dibilang menolak karena mereka merasa kayak budaya Jepangnya menjadi luntur, terus nanti bahasanya, dan lagi kayak banyak kerusuhan ataupun kejahatan yang terjadi karena ulah orang-orang asing tersebut gitu. Dan yang kelima itu harus cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ini sebenarnya tantangan besar sih, karena kita benar-benar harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan kita ya. Oke. Oh ya, masih ada sedikit pesan dari saya nih ya, buat kalian, buat teman-teman yang sedang belajar ataupun sedang punya keinginan ataupun niat, punya rencana, ataupun yang sedang berproses buat bekerja di Jepang. Untuk yang pertama itu buat kalian jangan terlalu terburu-buru sih buat milih job gitu ya. Jangan karena kalian merasa jenuh di Indonesia ataupun merasa jenuh karena terlalu lama menganggur gitu. Pokoknya kalian harus benar-benar tahu diri kalian sendiri dulu, potensi kalian apa, terus kemampuan kalian itu seberapa besar gitu ya. Karena nggak sedikit juga dari teman-teman yang kabur karena kaget di sini gitu. Contohnya gini, waktu di Indonesia mereka kayak merasa jenuh gitu karena terlalu lama di LPK, di lembaga, atau karena terlalu lama nganggur di Indonesia gitu kan ya, terlalu lama prosesnya gitu ya. Akhirnya mereka mengambil job-job genba gitu, ataupun kerja lapangan, misal kayak di scaffolding ataupun lainnya. Memang nggak semua perusahaan pekerjaan lapangan itu berat ya, tapi memang ada beberapa tempat yang mulai dari orangnya, mulai dari cara kerjanya memang keras gitu. Jadi mereka itu benar-benar kaget sampai sininya, sedangkan mereka waktu di Indonesia yang penting aku cepat berangkat gitu, sedangkan ketika tiba di sini mereka kaget dan nggak kuat, akhirnya mereka kabur gitu. Itu malah menjadi ya daftar hitam ya. Makanya buat teman-teman mending sabar, jangan terburu-buru juga biar kalian tidak menyesal. Oke. Terus untuk yang kedua, belajar. Nah, ini bahasa. Kembali lagi, bahasa itu sangat penting. Ya benar. Buat kalian yang masih di Indonesia ya, saya saranin sih buat belajar bahasa ya, buku ataupun bahasa nasionalnya sini itu memang penting, tapi jangan dilupakan juga buat kalian itu belajar bahasa daerah. Kan kalian ketika sudah dipastikan keterima job nih gitu kan, lolos interview gitu, kan kalian pasti tahu bakalan ditempatkan di daerah mana gitu. Nah, sebisa mungkin kalian itu mencari tahu Hatsuang ataupun bahasa daerah dari daerah tempat kalian kerja nantinya itu bagaimana gitu, dan kalian pelajari itu. Karena memang
kalian bakal merasakan kultur shock dari bahasa tersebut gitu. Bahasa nasionalnya A, nanti ternyata ketika kita sampai di lokasi itu bisa jadi kayak A plus gitu. Jadi ya bener-bener kita kaget lah gitu, karena memang ada sedikit perbedaan dari bahasa tersebut. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau ada pertanyaan ataupun dari request dari teman-teman, silahkan saja di kolom komen, lanjut di kolom komen ya. Nanti sebisa mungkin teman minggu depan ya, karena saya membuat video ini 1 minggu sekali aja. Nanti saya buatkan videonya buat kalian teman-teman. Oke, sampai jumpa.